Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan prinsip dasar Islam yang ke-12 pada halaman 221. Islam adalah satu-satunya agama yang benar pada halaman 221. Terakhir kita membahas tentang upaya orang-orang kufar dan orang-orang munafikin dalam memurtadkan kaum muslimin dengan berbagai macam caranya. Di antara cara yang mereka terus saja sampaikan dan masih laku sampai hari ini adalah mengkampanyekan anti Arabisasi, ya. Dan kita sudah jelaskan sejatinya mereka bukan anti Arab, akan tetapi anti Islam yang ada di balik Arab tersebut. Tujuannya menjauhkan kaum muslimin dari Islam yang sesungguhnya. Islam yang sebenarnya, di mana kita tahu Islam yang sebenarnya itu Allah Subhanahu wa taala turunkan di Arab sana. Nabi kita juga orang Arab, Al-Qur'an kita juga berbahasa Arab. Ya, oleh karenanya seorang muslim tidak boleh membenci Arab. Bukan karena Arabnya kita tidak boleh membenci, akan tapi karena kemuliaan dan keutamaannya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, di mana Allah tidak memberikannya kepada selain mereka. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Penulis berkata, Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullahu taala wafat 1418 Hijriah. Berarti sekitar 40 tahunan yang lalu atau tidak sampai, pernah menyinggung bahwa fitnah yang terjadi di tengah umat Islam belakangan ini berbeda dengan fitnah yang pernah melanda umat Islam di zaman dulu. Beliau berkata, sesungguhnya zaman ini yang kami dan kalian berada di dalamnya adalah zaman yang dimintakan perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Karena sejatinya fitnah-fitnah pada zaman ini tidak seperti fitnah pada zaman dahulu. Dahulu ada fitnah seperti khalqul Quran, ya, fitnah diyakininya Al-Quran sebagai makhluk, bukan kalamullah. Atau fitnah ta'wil, tahrif, ta'til terhadap sifat-sifat Allah, atau yang semacamnya dari bid'ah-bid'ah yang terjadi. Akan tetapi sungguh fitnah yang terjadi di zaman ini adalah pengeluaran kaum muslimin dari agama Islam, pemurtadan kaum muslimin secara total, serta meninggalkan mereka itu dalam keadaan tidak memiliki prinsip, tidak masuk ke dalam Islam, tidak juga ke dalam agama yang lain. Allahul musta'an. Kalau dulu, ya, fitnahnya itu terjadi masih di seputar firaq kaum muslimin itu sendiri, ya, antara ahlu sunnah dengan mu'tazilah, antara ahlu sunnah dengan asy'ariyah. Itu yang sangat kental terjadi di masa dahulu, ya, seperti fitnah khalqul Quran, fitnah bahwasanya Al-Quran itu merupakan makhluk, bukan kalamullah. Itu fitnah yang terjadi masih di antara sesama kaum muslimin, ya, masih di antara sama kaum muslimin. Walaupun ini fitnah besar juga, bukan berarti fitnah ini remeh begitu, tidak. Fitnah meyakini Al-Quran adalah makhluk merupakan fitnah yang dahsyat juga.
bisa membuat seseorang keluar dari Islam juga. Tapi tujuannya bukan mengeluarkan orang dari Islam saat itu, bukan. Lain halnya dengan fitnah yang terjadi sekarang, di mana tujuannya memang membuat orang Islam keluar dari Islam, ya. Fitnahnya kelihatannya ecek-ecek, ya, enteng-enteng, anti Arab begitu, ya. Atau mengedepankan budaya sendiri dibandingkan yang lain, itu kelihatannya ringan fitnahnya. Tapi kalau kita pahami ya dengan baik, kita juga telaah fitnah yang terjadi di hari ini, itu muaranya pada upaya pemurtadan, ya. Memang itu yang diinginkan. Adapun fitnah yang terjadi di zaman dahulu, ya, fitnah takwil ayat sifat, ya, mentakwil walaupun aslinya bukan mentakwil tapi mentahrif ayat sifat, itu mereka-mereka yang berseberangan dengan kita tidak pernah bertujuan untuk memurtadkan kaum muslimin dengan penyimpangan-penyimpangannya, ya, dengan penyimpangannya. Tapi kalau fitnah yang dilancarkan oleh orang-orang sekarang, ya, itu memang sedari awal sudah bertujuan memurtadkan kaum muslimin. Itu sudah sedari awal. Sehingga fitnah yang ada di hari ini dengan yang zaman dahulu ada, itu bedanya pada tujuan awalnya, ya. Kalau fitnah yang terjadi di hari ini sudah sedari awal bertujuan memurtadkan kaum muslimin. Sudah bertujuan itu. Dengan cara-cara yang sangat sederhana tapi cukup efektif, membuat sebahagian kaum muslimin terperangkap, terjebak, yang kemudian pada akhirnya mereka wal'iyadzubillah keluar dari Islam tanpa mereka pahami, ya. Adapun fitnah yang terjadi zaman dahulu berat-berat memang bahasannya begitu, akan tapi tidak pernah bertujuan sedari awal memurtadkan kaum muslimin. Sehingga fitnah yang terjadi di hari ini, ya, itu sungguh luar biasa dahsyat. Yang banyak terkena adalah mereka-mereka yang minim ilmu agama. Ya, yang banyak terkena adalah mereka-mereka yang minim ilmu agama, orang-orang awam. Mereka-mereka merupakan korban daripada upaya-upaya kaum munafikin yang ada di zaman hari ini untuk memurtadkan kaum muslimin. Kemudian beliau berkata di halaman berikutnya 222, setan, kaum munafik, ya, tadi sudah kita sampaikan. Dan orang-orang kafir sangat keras upaya mereka untuk memurtadkan kaum muslimin. Dan awalnya pemurtadan yang dilakukan langsung oleh orang kafir tidak berhasil. Oleh karena itu mereka menggunakan tokoh-tokoh dari kalangan ahlul bid'ah, ya. Karena tokoh-tokoh dari kalangan ahlul bid'ah tentu lebih bisa diterima oleh kaum muslimin. Karena secara identitas, ya, secara penampilan juga, tokoh-tokoh dari kalangan ahlul bid'ah itu secara identitas dan penampilan tadi masih sama-sama orang Islam, sehingga kemungkinannya diterima oleh kaum muslimin akan lebih besar. Lain halnya kalau yang berusaha memurtadkan kaum muslimin itu berpakaian ala orang Nasoro, ala orang Yahudi, ala orang musyrik. Kaum muslimin sedari awal sudah akan memproteksi dirinya. Oh, ini bukan orang Islam nih, ya, saya harus berhati-hati dari pemikirannya orang ini. Lain halnya kalau yang mendatangi dia, yang mengajari dia adalah orang yang berpakaian seperti pada umumnya kaum muslimin, beridentitas juga sebagai orang Islam, maka kemungkinan diterimanya akan lebih besar, ya, kemungkinan terimanya akan lebih besar. Jadi mereka orang-orang kufar menggunakan, ya, kaum muslimin, orang-orang munafik, ya, sebagai alat untuk memurtadkan kaum muslimin. Selain ahlul bid'ah juga, ya, mereka juga menjadikan, ya, kaum intelektual sebagai alat mereka, ya. Bukannya berarti kita sedang merendahkan, ya, mendiskreditkan orang-orang intelektual, tidak sama sekali. Tapi tidak dipungkiri, ya, kalau sekarang bahasanya oknum lah begitu, ya. Ada oknum-oknum kaum intelektual yang malah dijadikan sebagai alat oleh orang-orang kufar di dalam memurtadkan kaum muslimin. Mereka beragama Islam, ya. Mereka juga bergelar akademis, ya. Bahkan sebagainya mungkin disebut sebagai cendekiawan muslim. Nah, lewat orang-orang itulah
orang-orang kufar berusaha memurtadkan kaum muslimin. Ada seorang ibu yang bertanya kepada salah seorang ustadz, ya, pengasuh rubrik sebuah tabloid atau harian di Jakarta sekitar 20 atau 10 tahun yang lalu, 12 atau 10 tahun yang lalu. Dia bertanya, "Ustaz, bagaimana hukum berpindah agama? Anak saya mau pindah agama." Maka si ustaz ini ya memang orang liberal, ya, yang terus menyuarakan semua agama adalah sama, semua agama baik, ya. Dia menjawab, "Saya tidak akan menyampaikan jawaban dengan pikiran saya sendiri, Bu." Ya kurang lebih bahasanya begitu di koran tersebut, rubrik tanya jawab Islam. Ya. Saya akan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 27 atau 28 tuh, nanti dicek lagi. Di sana Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau beriman silahkan beriman, barang siapa yang mau kafir silahkan kafir. Berhenti dia di sini, enggak bacain potongan berikutnya, ya. Mengelicik orang-orang kayak gini, ya. Dia langsung bilang, "Tubuh Allah aja yang nyiptain ibu saya, anak ibu kita semua, memberikan kebebasan. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir." Itu Allah loh, Bu, yang menciptakan anak ibu. Tuhannya anak ibu. Sementara ibu cuma orang tuanya yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ibu tidak berhak untuk menghalang-halangi dia, ya. Tidak berhak untuk mencegah dia. Biarkan dia dengan pilihannya, bebaskan ia. Allah saja membebaskannya dengan pilihannya sendiri. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Kalau jawaban ini diterima oleh orang awam, kira-kira akan diiyakan atau tidak? Oh iya juga, ya. Oh, iya ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan kebebasan, ya. Mana udah orangnya awam, enggak mau ngecek lagi ayatnya beneran begitu apa enggak, ya udahlah ditelan bulat-bulat. Walhasil, ya, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi enggak mustahil ibu itu akan mengizinkan, saat itu enggak mustahil ibu itu akan mengizinkan anaknya untuk pindah agama, ya. Ini kan upaya pemurtadan yang dilakukan oleh seorang muslim yang notabene-nya merupakan seorang akademisi, ya. Dia seorang dosen di salah satu kampus ternama di Jakarta, ya. Ya memang banyak orang-orang liberal di sana, ya. Insya Allah sebagian teman-teman juga paham siapa yang ana maksud, ya, atau orang mana yang ana maksud. Nah, orang seperti ini sangat berbahaya. Nah, jadi selain tokoh dari kalangan ahlul bidah yang digunakan oleh orang-orang kufar untuk menyesatkan kaum muslimin, ya, satu lagi tokoh yang tidak kalah mengerikannya yang juga digunakan sebagai alat oleh orang-orang kufar untuk memurtadkan kaum muslimin adalah kaum intelektual, ya. Orang-orang yang secara sosial, ya, mungkin dia ditokohkan di tengah-tengah masyarakatnya, ya. Dia seorang doktor atau dia seorang profesor, ya. Bahkan mengatakan Nabi SAW belum dijamin masuk surga, ya. Ada pernah dengar kayak gitu? Ya, dulu itu di kultum Ramadan itu sore-sore, ya. Ingat sekalian itu kultum Ramadan sore-sore dia mengatakan Nabi SAW belum dijamin masuk surga. Dia bawa hadis lagi, ya. Nah, bahayanya orang-orang intelektual ini, ya, selalu atau umumnya mereka bawa-bawa ayat. Ya, umumnya mereka bawa-bawa hadis. Hanya saja ayat dan hadisnya mereka setting, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya ayat itu tadi dalam surah Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Ini kan sekilas subhanallah, Allah ini luar biasa sekali, ya, begitu toleransi sekali, tasamuh sekali. Yang mau silahkan beriman, yang mau silahkan kafir, bebas, enggak ada salahnya. Padahal kalau kita baca lengkap ayat tersebut, maka akan kita dapati ayat ini bukan sedang membebaskan kita untuk memilih mana yang kita mau, tapi sedang berikan sebuah ancaman yang nyata. Di mana setelahnya Allah mengatakan, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Ya, tapi ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya kami telah mempersiapkan bagi orang-orang zalim, orang-orang kafir, neraka yang dikelilingi oleh api yang menyala-nyala.
Nah, kalau dibaca ayatnya secara utuh, secara lengkap, akan dipahami sebuah kebebasan atau bukan? Atau enggak? Enggak akan, ya. Ibarat kata di kelas sangat ramai, berisik gaduh, kemudian gurunya mengatakan kepada murid-muridnya, udah gini aja deh, sekarang yang mau belajar silakan belajar, yang mau ribut silakan ribut di luar, enggak apa-apa, ya. Tapi ingat, nanti yang keluar dari kelas ini enggak akan bisa ikut ujian akhir. Kira-kira kalau murid cerdas dia akan keluar enggak? Enggak akan keluar. Oh, malah dikasih pilihan nih, yang mau keluar silakan keluar katanya. Enggak akan berpikir begitu, ya. Murid yang paham, yang cerdas akan berpikir, oh ini gurunya lagi marah ini, ya. Gurunya enggak mau kita ribut, enggak mau kita berisik, enggak mau kita kelayaban keluar. Beliau mau kita tetap di sini diam mendengarkan pelajaran. Bukan sebuah kebebasan pilihan, akan tapi sebuah tantangan yang bukan untuk diterima, ya. Tapi untuk dipikirkan supaya kita jangan begitu. Nah, itu bahayanya orang-orang munafikin, mereka membawa-bawa, ya, membawa-bawa firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka gunakan atau mereka setting sesuai kepentingannya, ya, sesuai kebutuhannya sendiri, ya, sesuai kebutuhannya sendiri. Qul ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ini juga nih ayat nih, ya, surat Al-Baqarah nih. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ayat yang mereka jadikan sebagai dalil akan atau bahwa semua agama itu sama, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimah. Kemarilah. Kemarilah wahai ahlul kitab. Ahlul kitab berarti siapa dan siapa? Yahudi dan Nasara, ya. Ta'alau, kemarilah, berkumpul, ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kita berkumpul di atas satu prinsip yang sama antara kami dengan kalian, ya. Berhenti dia di sini. Tuh kan, Allah aja bilang kita sama mereka sama. Masa kalian enggak percaya kalau kita sama mereka sama? Allah bilang kita sama mereka. Ila kalimatin sawa. Sawa itu dalam bahasa Arab artinya sama. Sawa'im bainana wa bainakum. Antara kami dengan kalian prinsip kita sama. Ngapain kita berpecah belah, ya? Kita ini semua sama, menuju Tuhan yang sama, ya, menuju surga yang sama, cuma dengan kendaraan yang beda-beda. Licik lagi dia, karena dia enggak membawakan lengkapnya ayat tersebut. Lengkapnya ayat tersebut apa? Alla na'budu illallah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Apa kesamaan itu? Alla na'budu illallah. Agar hendaknya kita jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Yang kedua apa? Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan janganlah kita menjadikan satu sebagai Tuhan sesembahan bagi yang lain. Kalau sudah diperjelas kayak begini, antara kita dengan mereka masih sama atau udah beda? Udah beda. Jelas beda. Wong kita cuma menjadikan, kita masih komit dengan prinsip tadi ini, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, dan tidak menjadikan satu dengan yang lain sebagai Tuhan. Kita masih komit dengan prinsip dua prinsip ini, tapi mereka sudah enggak. Mereka menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Satu dengan yang lain saling menjadikan Tuhan, ya. Nah, kalau sudah diperjelas, dibaca utuh ayatnya seperti ini, akan ketahuan, ya, betapa liciknya orang-orang munafikun tersebut, ya. Orang-orang liberal tersebut yang seringkali mengelabui awamnya kaum muslimin. Oleh karenanya di sini penting sekali bagi kita untuk terus belajar, ya. Karena kalau kita enggak belajar, enggak mustahil, naudzubillahi min dzalik, kita akan menjadi korban mereka yang berikutnya, ya. Korban mereka yang berikutnya. Apa sih tujuan mereka? Mereka dapat untung apa? Ya Allah alam bisawab, ya. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang dijadikan sebagai alat oleh orang-orang kufar untuk memurtadkan kaum muslimin. Sementara orang kufar sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an enggak akan pernah terima kalau kalian beriman kepada Allah. Ya, memang sudah seperti itu wataknya. Memang sudah seperti itu tabiatnya orang-orang kufar, itu enggak suka kita beriman kepada Allah. Mereka akan membiarkan umat agama yang lain berada pada agamanya. Tapi coba, yang mereka murtadkan itu cuman siapa? Orang Islam, ya. Orang ahlul kitab nih misalnya. Ada enggak upaya dari ahlul kitab untuk memurtadkan orang Buddha misalnya? Ada enggak upaya dari ahlul kitab untuk memurtadkan orang Hindu misalnya? Enggak ada. Yang mereka cuma ingin murtadkan cuman siapa? Orang Islam. Ya memang begitu, ya, kondisinya.
Ini semakin meyakinkan kita akan benarnya agama Islam ini, ya, bahwa tidak ada yang berusaha dimurtadkan dari agama yang benar ini kecuali hanya orang-orang Islam. Adapun orang-orang yang berada di luar Islam tidak akan dimurtadkan. Mereka sudah berada di atas kebatilan, ya. Cuma pindah dari satu kebatilan ke kebatilan yang lain, enggak untung apa-apa mereka, ya. Enggak dapat faedah apa-apa. Tapi kalau orang Islam yang berada di atas kebenaran mereka murtadkan, berarti ada satu orang yang berpindah dari kebenaran, berpindah ke mana? Ke kebatilan, ya. Maka kita harus mewaspadai hal-hal semacam ini, ya, agar kita dan keluarga kita tidak menjadi korban-korban pemurtadan orang-orang munafikin tersebut, ya, dan orang-orang kufar tentunya. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan tuh di ayat berikutnya. Yang jelas mereka sangat ingin memurtadkan umat Islam. Ini boleh digarisbawahi, cuman umat Islam saja yang mereka ingin murtadkan, enggak ada yang lain. Ya. Ini semakin meyakinkan kita subhanallah akan benarnya agama ini, ya. Bahwa sesuatu yang berada di atas kebenaran biasanya akan selalu ada saja yang menghalanginya, ya. Dan apa yang Allah katakan di dalam surah Al-Buruj, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Dan tidaklah raja yang zalim tersebut, ya, dalam kisah Ashabul Ukhdud, membantai kaum muslimin rakyatnya sendiri kecuali hanya karena satu alasan. Karena rakyatnya beriman kepada Allah yang Maha Aziz, yang Maha Hamid, yang Maha Perkasa lagi Maha terpuji. Cuman karena alasan itu saja si raja yang zalim tersebut membantai rakyatnya sendiri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memasukkan mereka ke dalam parit yang berisi api yang besar. Ya, alasannya cuma karena itu, bukan karena rakyatnya mengancam kedaulatannya atau mengancam kekuasaannya, enggak sama sekali. Rakyatnya enggak kepikiran kayak begitu. Alasannya cuma satu, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini penulis membawakan firman Allah dalam surah An-Nisa, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa." Mereka itu sangat ingin kamu itu kafir sebagaimana mereka juga kafir, hingga antara kamu dengan mereka itu sama saja, enggak ada bedanya. Ya. Orang-orang yang berada di atas kebatilan kan senangnya kayak gini, ya. Enggak mau sendirian mereka di atas kebatilan, makanya ganggu kita-kita yang berada di atas al-haq, ya. Makanya ganggu kita-kita yang berada di atas kebenaran, ya. Mereka-mereka atau perempuan-perempuan misalnya yang tidak berhijab, ya. Itu kan biasanya ada saja omongan-omongan yang pedas yang mereka tujukan kepada wanita-wanita muslimah yang berhijab. Karena apa? Mereka enggak mau sendiri, ya. Mereka pengen wanita-wanita yang berhijab itu juga enggak berhijab, jadi kayak mereka sama begitu, ya. Jadi sama seperti mereka. Mereka akan kesedihan ketika sendiri, ya. Mereka akan berusaha selalu mencari kawan untuk menemani mereka di atas kebatilannya. Kalau kita yang insya Allah berada di atas kebenaran ini, ngajak mereka untuk ikut bersama kita di atas kebenaran ini bukan karena kita takut sendirian, tapi karena ingin juga mereka dapat kebenaran sebagaimana kita juga udah dapat kebenaran ini. Jadi motivasinya beda, ya. Sama-sama ngajak, padahal yang mereka yang enggak berhijab ngajakin yang berhijab untuk menanggalkan hijabnya, yang berhijab ngajakin mereka yang belum berhijab untuk mengenakan hijabnya. Sama-sama mengajak sebenarnya, ya. Tapi faktor pendorongnya beda, motivasinya beda, ya. Kalau yang berhijab mengajak mereka yang belum berhijab untuk sama-sama berhijab, itu karena apa? Adanya keinginan, ya, agar mereka yang belum berhijab ini juga mendapatkan kebaikan sebagaimana mereka telah mendapatkan kebaikan ini. Antum merasakan enggak sih seperti itu? Ya, kan ngerasakan. Kita yang sudah nyunnah ini alhamdulillah, ngajakin mereka teman-teman yang belum paham sunnah, itu faktor pendorongnya apa? Pengen mereka itu juga apa? Paham sunnah sebagaimana kita sudah paham, ya. Antum sadarin enggak, rasain enggak itu, ya? Bukan karena kita takut sendirian. Ada rasa takut kita sendirian di atas sunnah? Alhamdulillah enggak ada sama sekali, ya, enggak ada sama sekali. Tapi kita ngajakin teman-teman kita, yuk ngaji sunnah, yuk kajian kesini, yuk paham manhaj salaf, yuk. Itu faktor pendorongnya apa? Ingin supaya mereka juga mendapatkan hidayah sunnah ini sebagaimana kita alhamdulillah sudah dapat. Tapi kalau mereka orang-orang yang berada di atas kebatilan mengajak kita untuk ikut sama mereka, itu faktor pendorongnya bukan karena mereka supaya dapat juga hal yang sama, ya, kebaikan yang sama, enggak. Supaya mereka ada teman yang enggak sendirian, ya. Nah, itu berlaku pada mereka dan terutama pada orang-orang
kufar, ya. Mereka begitu ada orang muslim sudah menjadi orang kafir, ya, terserah kafirnya kemana aja begitu udah dilepasin, ya. Akan dilepasin, dibiarin aja. Ya, ada orang Yahudi misalnya berusaha memurtadkan kaum muslimin, ya. Begitu seorang Islam ini keluar dari Islamnya, nyemplungnya bukan ke Yahudi, nyemplungnya ke agama yang lain, dibiarin udah. Ya, karena pada intinya bukan mengajak kaum muslimin ke agamanya mereka, intinya bukan itu, tapi membuat kaum muslimin meninggalkan Islamnya, intinya di situ. Ya, itu target utama mereka, cuma segitu. Kalau kita targetnya dua, mengeluarkan mereka dari agamanya, memasukkan ke agama kita, kan begitu. Ya, kalau mereka targetnya cuma satu, sekedar mengeluarkan kita saja dari agama kita sudah cukup bagi mereka. Karena mereka benar-benar nggak suka ada orang yang beragama Islam, enggak terima ada orang yang beragama Islam, ya. Ini hukum asal orang-orang kufar, demikian keadaannya. Dan kita percaya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya. Kita percaya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah, fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyya wa la nasira. Jadi inti daripada ayat ini adalah apa yang Allah firmankan di awal ayat tersebut, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa, ya. Dan ini merupakan tabiat, ya, orang-orang yang berada di atas kebatilan. Mereka berusaha mengajak orang lain untuk membersamai mereka di atas kebatilannya, hingga tidak ada lagi pembeda antara kita dengan mereka, ya. Jadi sama antara kita dengan mereka, dan sama tidak selalu positif, ya. Sama tidak selalu baik, ya. Apabila kesamaan tersebut malah berada di atas kebatilan, ya, tentu tidak ada manfaatnya, tentu tidak ada gunanya. Sayangnya banyak dari para dai yang tidak menyadari betapa besarnya upaya pemurtadan yang dilakukan orang-orang kafir. Bahkan upaya mereka itu termasuk perjuangan yang besar bagi mereka, yang mereka keluarkan biaya dana yang besar untuk memurtadkan kaum muslimin. Dia banyak dai-dai seperti ini yang nggak menyadari, ya, akan bahayanya upaya-upaya pemurtadan kaum muslimin. Bahkan makin miris lagi, dai-dai tersebut malah turut andil, ikut serta di dalam upaya pemurtadan kaum muslimin, ya. Mengajak kaum muslimin untuk toleransi, bagus toleransi, tapi dalam kacamata syariat Islam, ya, sekedar memberikan kesempatan masing-masing umat beragama untuk melaksanakan keyakinannya sendiri-sendiri, itu sudah cukup. Enggak perlu bertukar keyakinan, ya. Mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, ya, tatkala tangan tak mampu menjabat, biasanya kan begitu, ya. Kemudian apa lagi? Badan tak mampu bersua. Biasanya kan begitu mereka kirimin, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum lagi. Apanya yang dikabul sama Allah dari mereka, ya? Minna wa minkum, minna aja enggak minkum juga, ya. Minna aja. Yang dari minkum enggak, yang dari mereka enggak, ya. Mereka mengucapkan begitu, harapannya apa? Nanti kita juga balik mengucapkan selamat hari raya kepada mereka, ya. Jadi seperti itu. Loh, kamu kok nggak mau sih jawab begitu? Dulu kamu Idul Fitrian saya ucapkan selamat. Giliran sekarang saya merayakan hari raya, kamu nggak mengucapkan selamat. Nggak toleran sekali kamu, ya. Egois sekali kamu, ya. Kalau orang Islam yang awam mungkin akan terbawa, ya, senjata-senjata murahan kayak begini, ya. Nah, kita tentu tidak terbawa, ya, dengan senjata yang sangat, ya, murah seperti ini. Mereka kalau mau mengucapkan Idul Fitri, mengucapkan Idul Adha, ya terserah mereka, ya. Mereka punya aturan sendiri. Mereka mengatakan agama saya tidak melarang, ya sudah, itu urusan mereka. Kalau di agama kita melarang jelas, ya. Kita mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang kufar tersebut, ya. Maka ini juga dilakukan oleh sebagian dai-dai, ya. Ikut mengucapkan, ya, selamat hari raya kepada orang-orang kufar dan mengatakan tidak ada pengaruhnya pada akidah, tidak ada pengaruhnya pada keimanan. Mengucapkan selamat ini syubhat nih, ya. Mengucapkan selamat bukan berarti merestui, katanya begitu, ya. Emang ketika kamu, dia bilang begini, emang ketika kamu datang ke kondangan, ya, ketemu sama pengantinnya, kemudian kamu mengucapkan selamat, ya, begitu, otomatis kamu merestuinya? Kan nggak selalu, kata dia. Dikiaskan begitu, ya, dengan masalah seperti ini. Pertama, ya, kalau sebuah qiyas sudah berbenturan dengan nas, ya, dengan dalil, maka qiyas tidak berlaku.
ya maka kias tidak berlaku. Contohnya gini. Ada salah seorang imam ya dari kalangan mazhab yang 4 mengatakan, berpendapat ya, bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa harus adanya seorang wali. Padahal selama ini kita tahu nikah itu bisa sah kalau dengan adanya seorang wali. Walinya perempuan berarti siapanya dia? Bapaknya. Dikiaskan dengan bolehnya seorang perempuan bertransaksi mandiri, jual beli sendiri. Ada seorang perempuan punya harta yang sangat banyak. Dia mau beli mobil mewah, dia mau beli apartemen, dia mau beli lapangan bola, mau beli apa aja, stadion sekalian, ya. Itu harus dihadiri walinya apa enggak? Ketika dia berjual beli itu, untuk menjadikan jual belinya sah begitu, harus dihadiri bapaknya enggak? Enggak harus. Nah, dikiaskanlah akad nikah dengan akad jual beli. Dia saja boleh kok bertransaksi miliaran, triliunan tanpa harus disaksikan atau dihadiri oleh walinya. Maka untuk menikahkan dirinya sendiri sama kurang lebih dengan hal ini. Jadi dikiaskan. Nah, kias ini tentu tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena berbenturan dengan nas, dengan dalil. La qiyas ma'an nas, kata para ulama. Kias itu tidak berlaku ketika sudah berbenturan dengan nas, dengan dalil. Di mana Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Pernikahan itu tidak sah kecuali dengan adanya seorang wali, ya, bapaknya perempuan terutama dalam hal ini. Maka kias ini tidak berlaku. Kita kembali ke kias orang tadi, ya. Kita mengucapkan selamat hari raya kepada orang kufar, ya, atas hari raya mereka, dikiaskan dengan mengucapkan selamat kepada seorang pengantin, ya. Ini tentu tidak berlaku kiasnya. Kenapa? Karena bertabrakan dengan nas, dengan dalil, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah hafal semuanya, lakum dinukum waliyadin, udah selesai sampai situ, ya. Maka ketika ada qiyas yang bertabrakan dengan nas itu artinya dalil, entah ayat, entah hadis, maka qiyasnya tidak bisa dipakai, ya, tidak bisa dipakai, tidak berlaku. Qiyas itu metodologi terakhir, ya. Ketika tidak ada ayat, ketika tidak ada hadis, ya, ketika tidak ada ijma', tidak ada qaulus sahabi, ya, baru menempuh jalan qiyas, ya. Tapi kalau sudah ada dalil yang di atasnya, ya qiyas sudah tidak dipakai. Ya, maka itu tentu merupakan qiyas yang sangat lemah, ya, yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Akan tapi qiyas semacam ini juga masih menipu, ya, memperdayai, mengelabui sebagian kaum muslimin, dan pada akhirnya dia ujung-ujungnya juga mengucapkan selamat hari raya kepada, ya, orang-orang yang tidak beragama Islam, ya. Dan ketika kita datang ke waliman itu sebenarnya kan udah ngerestuin sebenarnya, ya. Anda jadi gatal juga nih, ya. Gak usah ngucapin selamat, itu sebenarnya datang situ udah ngerestuin. Kalau memang sedari awal nggak ngerestuin, pasti kita nggak akan datang, ya. Hadirnya kita di sana, ya, walaupun kita nggak benar-benar kenal secara personal dengan pengantinnya, yang kita kenal tuh bapak ibunya misalnya, kan kadang begitu, ya. Itu kita juga ikut merestui begitu, ya. Kita hadir di situ. Karena kalau kita memang nggak merestui, kita nggak akan pernah datang ke sana, ya. Oh, orang itu orang yang jahat misalnya, orang yang zalim kepada kaum muslimin misalnya, kita nggak akan pernah datang, ya. Nah, jadi tentu itu hal yang sebenarnya sangat-sangat sederhana, tapi kalau tidak memiliki ilmu, ya, tidak mustahil akan mengelabui kita, ya. Tidak mustahil akan mengelabui kita, dan banyak, ya, dai-dai yang juga ikut terbawa, ya, oleh syubhat murahan seperti ini, ya, syubhat murahan seperti ini. Luar biasa gencarnya mereka, tidak ada henti-hentinya, ya, mereka berusaha. Allah berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan berhenti memerangimu sampai kamu murtad dari agamamu. Di sini, ya, kalau kita lihat teksnya di kitab, ya, atau silakan buka surah Al-Baqarah 217, kita akan jumpai di situ Allah menggunakan kata kerja yang sedang terjadi dan akan terjadi, fi'lun mudhari', ya, fi'il mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggris apa Pak istilahnya? Pokoknya itulah, ya. Kata kerja yang sedang terjadi dan akan terjadi. Namanya dalam bahasa Arab
fi'il mudhari ya. Dan fi'ilul mudhari itu dalam bahasa Arab fungsinya adalah untuk menunjukkan al-istimrar wat tawasul ya, keberlangsungan secara terus-menerus. Karena menggunakan kata kerja yang sedang terjadi dan akan terjadi. Artinya apa? Usaha mereka ini enggak akan pernah berhenti. Terus akan berlangsung, berjalan usaha dari mereka. Untuk apa? Hatta yaruddukum an dinikum, untuk memurtadkan kamu dari agamamu. Ya, mereka kan tidak akan berhenti memerangimu. Memerangi, ya kita sudah pernah jelaskan, itu tidak selalu dengan senjata. Memerangi bisa dengan ilmu kalau dari kita. Tapi dari mereka memerangi kita dengan syubhat, ya. Dan perang antara ilmu melawan syubhat ini tentu lebih dahsyat dibandingkan perang menggunakan senjata, ya. Karena perang menggunakan senjata akibat buruknya hanya akibat duniawi saja, ya. Walaupun itu buruk, ya. Banyak nyawa yang melayang, banyak infrastruktur yang hancur, itu buruk. Tapi ada yang lebih buruk lagi, yaitu perang antara ilmu dengan syubhat, ya. Kerusakan yang ditimbulkan bukan di dunia saja, tapi sampai kemana? Ke akhirat nanti, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dikumandangkan adzan salat Isya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjut berfirman, "In istata'u," jika mereka sanggup, ya. Jadi sesanggup mereka akan berusaha untuk memurtadkan kalian, ya, dari agama Islam ini. Dan Allah memperingatkan kita jangan sampai menjadi korban pemurtadan mereka, ya. Allah mengatakan, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agama Islamnya, lalu dia mati dalam kekafirannya, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka yang mereka kekal di dalamnya. Nah, ayat ini bahkan semakin memperjelas lagi firman Allah yang di dalam surah Al-Kahfi tadi. Siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Ayat ini semakin memperjelas bahwa firman Allah dalam surah Al-Kahfi tadi bukan sedang memberikan kebebasan memilih antara iman dengan kufur, tapi sedang mengancam. Karena tadi ayat selanjutnya mengatakan demikian, ditambah lagi Al-Baqarah 217. Barang siapa yang murtad di antara kalian, kemudian dia mati dalam kemurtadannya itu, dalam kekafirannya itu, maka batallah semua amalan-amalannya di dunia maupun di akhirat, dan dia akan menjadi penghuni neraka, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Coba, masih bisa dipahami sebagai pemberi merupakan kebebasan pilihan apa enggak? Udah enggak bisa, ya. Ayat tadi di dalam surah Al-Kahfi tadi sebagai sebuah ancaman, ya, ancaman dengan gaya begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak sedang memberikan pilihan, ya, membebaskan pilihan, akan tapi Allah sedang mengancam. Oleh karena itu, seseorang yang beriman kepada Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, tidak boleh ikut serta dalam seminar-seminar, perkumpulan, pertemuan, yayasan dan organisasi mereka, tidak boleh, ya. Apalagi acara keagamaannya, lebih-lebih enggak boleh lagi. Tidak boleh pula menjadi anggota mereka, bahkan ia wajib menjauhinya. Waspadainya takut terhadap akibat buruknya. Ia harus menolaknya, memusuhinya, dan menampakkan penolakannya secara terang-terangan, serta mengusirnya dari negeri kaum muslimin, ya. Mungkin ada yang bilang, "Wah, saya mau mendakwahi mereka kok." Yakin, ya. Bukan mendakwahi, malah didakwahi gimana nanti, ya. Mereka itu sudah siap melakukan akidahnya atau melakukan ibadahnya, enggak bisa di stop tiba-tiba, ya. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala pernah ditanya hal yang serupa, ya. "Wahai Syekh, bagaimana hukumnya atau menurut Anda begitu menghadiri undangan, ya, acara perayaan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, perayaannya?" Saya bertujuan untuk menjelaskan kepada mereka, ya, akan hakikat hukum perayaan seperti ini. Benar-benar itu yang ingin saya sampaikan, dan saya berani, kata penanya tersebut, ya. Salah seorang ustaz tentunya, itu di daurah khusus asatidah yang memang disampaikan setahun sekali oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Syekh mengatakan enggak akan mungkin, ya. Karena mereka sudah siap dengan acaranya,
Ya, nggak mungkin kamu tiba-tiba bisa potong mereka di saat itu, nggak mungkin. Sangat-sangat tidak efektif. Kalau kamu benar-benar mau mendakwahi mereka, menjelaskan duduk masalahnya yang sebenar-benarnya kepada mereka, jangan di momen seperti itu. Ya, di luar momen itu. Ketika mereka tidak sedang menyelenggarakan acara tersebut, ya, insya Allah mereka akan lebih terbuka. Tapi sekarang acara udah siap, ya, dana sudah banyak keluar. Persiapan ini itu panggung macam-macam udah, masa tiba-tiba stop? Mereka akan mempertimbangkan itu semua, ya. Nah, ini saja kepada sesama kaum muslimin, apalagi kepada orang yang bukan Islam, ya. Maka tidak akan mungkin atau lebih tidak efektif. Ia wajib mengikis pemikiran sesat itu dari benak kaum muslimin, membasmi sampai ke akar-akarnya, menolaknya, mengucilkannya dan membendungnya. Pemerintah muslim wajib menegakkan sanksi murtad terhadap pengikut propaganda tersebut setelah terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang. Hal itu dilakukan demi menjaga keutuhan agama sebagai peringatan terhadap orang-orang yang mempermainkan agama dan dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya serta demi tegaknya syariat Islam yang suci ini. Maka memang ya, hukuman yang berlaku di dalam Islam, ya, di negeri-negeri Islam yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman, ya, di dalam memperjalankan atau memperjalankan negara mereka, hukuman yang sah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang murtad adalah hukuman mati, ya. Man baddala dinahu faqtuluhu, ya, siapa yang mengganti, menukar agamanya berarti murtad, maka bunuh matilah dia, ya, hukum matilah dia. Tentu ini merupakan haknya pemerintah, bukan hak individu kaum muslimin, ya, karena kalau ini dilakukan oleh individu kaum muslimin tentu akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa, ya, yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya setiap muslim mengetahui hakikat propaganda ini, ia tidak lain hanyalah benih-benih filsafat yang berkembang di alam politik yang akhir kesudahannya adalah kesesatan, ya. Dan ya qadarullah, ya, filsafat merupakan hal yang wajib dipelajari, ya, di perkuliahan. Wajib enggak? Wajib kayaknya, ya, mata kuliah wajib, ya, filsafat, ya. Nah, itu sangat berbahaya. Makanya penting untuk memproteksi diri dengan ilmu agama, ya, dengan manhaj salaf ini sehingga dia paham bahwasanya filsafat tersebut adalah ilmu yang membahayakan akidahnya, ya, yang bisa membahayakan akidahnya. Dan celakanya lagi, orang-orang Islam banyak yang senang sama filsafat, ya. Banyak yang terbuai dengan kata-kata indah dari orang-orang filsafat ini, ya. Dan orang-orang filsafat kata-katanya indah, ya. Terus logis juga, ya. Enggak masuk akal begitu, ya. Masuk di nalar begitu, ya. Nalar semua orang tuh masuk, ya. Jadi sangat-sangat mudah sekali diikuti, ya, oleh kaum muslimin yang awam. Kemudian tadi beliau berkata, muncul dengan mengenakan baju baru untuk memangsa korban dari kalangan kaum muslimin, memangsa akidah mereka, tanah air mereka, ya, memangsa juga atau merenggut kekuasaan mereka. Target utama propaganda itu hanyalah Islam dan kaum muslimin dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keutuhan iman kita, meneguhkannya sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.